Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mempelajari bakteriologi 2. Ini membahas tentang bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Kita mengingat kembali terkait anatomi dari sel bakteri. Nah, sel bakteri ini merupakan sel prokariotik di mana DNA-nya ini tidak dibungkus oleh membran, sehingga DNA-nya kontak langsung dengan isi sel bakteri. Bakteri ada yang bersifat patogen atau menyebabkan penyakit. Bakteri yang dapat menyebabkan penyakit infeksi pada manusia bisa menyebabkan kematian apabila tidak ditangani dengan baik. Contoh dari penyakit yang disebabkan oleh bakteri itu ada tuberkulosis, demam tifoid, difteri, kolera, disentri, pneumonia. Penyakit-penyakit ini disebabkan oleh bakteri tertentu, organ yang diserang tertentu juga, dan gejala yang ditimbulkan juga berbeda-beda. Ini penyakit TBC atau dikenal dengan TB, disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Ini merupakan penyakit yang menyerang sistem pernafasan. Kemudian ada penyakit tipes, disebabkan oleh Salmonella typhosa, disebabkan oleh kontaminasi dari makanan atau minuman yang terkontaminasi oleh bakteri, kemudian menyebabkan gangguan pada sistem pencernaan. Selanjutnya ada difteri, disebabkan oleh Corynebacterium diphtheri. Ini biasanya terjadi pada usia anak-anak. Nah, penyakit difteri ini seperti ini, maka akan mengganggu seseorang dalam mencerna makanan. Kemudian ada penyakit kolera. Ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri kolera yang menyerang sistem pencernaan. Penyakit disentri disebabkan oleh Shigella dysentery. Penyakit ini disebabkan dari makanan atau minuman yang terkontaminasi oleh bakteri. Selanjutnya ada pneumonia. Ini disebabkan oleh Streptococcus pneumonia, menyerangnya organ pernafasan. Nah, dari penjelasan tadi kita ketahui bahwa penyakit yang disebabkan oleh bakteri ini disebabkan oleh spesies bakteri yang berbeda-beda, menyerangnya organ yang berbeda-beda, dan gejala yang ditimbulkan juga berbeda-beda. Sehingga untuk memastikan seseorang itu terkena penyakit yang disebabkan oleh bakteri, dapat dilakukan identifikasi dari sampel biologis tertentu. Kalau menyerangnya organ pencernaan, bisa digunakan sampel dari feses penderita. Nah, penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri ini telah lama diketahui. Bakteri patogen ini juga dikenal bermutasi menjadi bakteri yang kebal terhadap antibiotik. Jadi mengalami mutasi sehingga mungkin saat ini digunakan antibiotik tertentu itu manjur, tapi beberapa tahun ke depan mungkin sudah kebal karena bakteri ini mengalami mutasi. Mutasi ini sudah kita pelajari di materi biologi sel molekuler. Jadi adanya perubahan pada penyusun basa DNA bakteri sehingga menyebabkan ekspresinya juga berbeda. Nah, penyakit yang disebabkan oleh bakteri ini membutuhkan penanganan yang serius dalam pengendaliannya. Kelompok bakteri, jadi bakteri ini dikelompokkan berdasarkan pewarnaan gram, ada gram positif dan gram negatif, metabolismenya, morfologinya atau bentuknya, pembentukan spora, serta kekerabatan secara filogenetik dan genetik.
Jadi setiap bakteri ini juga mereka berkerabat. Seperti kita manusia juga mempunyai kerabat. Kalau kerabatannya dekat, itu biasanya tingkat kemiripannya secara morfologis, kemudian sifat-sifatnya itu mirip. Begitu juga dengan bakteri. Kalau kekerabatan secara genetik, ini dapat kita lihat dari susunan basa penyusun DNA dari bakteri. Nah, pada dasarnya bakteri patogen dibagi dalam kelompok bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Ada beberapa bakteri yang dikelompokkan tersendiri, yaitu Mycoplasma, Chlamydia, Spirocheta, dan Microbacterium. Pengelompokan bakteri berdasarkan pewarnaannya itu dibagi jadi dua, ada bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Bakteri gram positif pada hasil akhir pengecatannya akan berwarna ungu, sedangkan bakteri gram negatif akan berwarna merah. Nah, ini tahap pewarnaan gram. Dimulai dari pembuatan preparat, fiksasi, pemberian gantian violet. Maka jenis bakteri gram positif dan gram negatif akan terwarnai ungu, kemudian dicuci dengan air, larutan iodium, cuci dengan air dan keringkan, dekolorisasi dengan alkohol, cuci dengan air dan keringkan, kemudian diberi zat safranin. Nah, setelah pemberian zat safranin ini, bakteri gram positif akan berwarna ungu, sedangkan bakteri gram negatif akan berwarna merah. Ya, ini tahapan dari pengecatan gram. Jadi saat diberi kristal violet, bakterinya baik gram negatif ataupun gram positif akan berwarna berwarna ungu. Kemudian iodin berwarna ungu, alkohol, bakteri gram positif tetap berwarna ungu, sedangkan bakteri gram negatif warna ungunya hilang menjadi putih. Ya, hilangnya warna saat pemberian alkohol ini karena struktur dari bakteri gram negatif. Sehingga didapatkan hasil akhir bakteri gram negatif berwarna merah, itu terwarnai oleh pewarna terakhir yaitu safranin, sedangkan gram positif berwarna ungu karena mempertahankan kuat warna pertama. Ya, ini gram positif, gram negatif, gram positif mempertahankan warna pertama, gram negatif terwarnai warna terakhir yaitu warna safranin. Nah, kenapa bakteri gram positif dan gram negatif ini hasil akhir pewarnaannya berbeda-beda? Karena dilihat dari strukturnya. Bakteri gram positif ini mempunyai dinding sel yang terdiri dari peptidoglikan yang lebih tebal, sehingga dengan struktur seperti ini akan kuat mempertahankan warna pertama, sehingga saat diberikan alkohol warnanya tidak luntur. Berbeda dengan bakteri gram negatif, di mana lapisan peptidoglikannya ini lebih tipis. Bakteri gram negatif juga dibedakan menjadi beberapa, ada Coccobacil, Coccus, Bacillus. Ini didasarkan dari bentuknya, kemudian dari uji biokimianya. Ya. Jadi bakteri ini menyebabkan suatu penyakit tertentu. Ini contohnya adalah bakteri gram negatif menyebabkan penyakit tertentu. Ini gram positif dan penyakit yang ditimbulkannya. Ini bakteri golongan lain. Ya. Target organ tubuh, penyebab infeksi yang disebabkan